Oke, membunuh adalah dosa ya. Iya. Percaya kepada Yesus ditanggung nggak sama Yesus? Dan membunuh ini adalah pekerjaan iblis. Gimana, setuju apa enggak? Iya. Artinya iblis menggunakan free will-nya manusia, oke? Iya. Ditanggung nggak sama Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus? Ditanggung, bro. Ditanggung. Oke. Berarti orang yang membunuh tadi sudah tidak ada dosanya, betul? Bukan tidak ada Oh, yang ini, yang ke surga apa masih di dunia ini? Iya, yang mau ke surga kan orang yang percaya kepada Yesus. Oh iya, dosanya ditanggung Yesus. Oke, Yang seharusnya dia itu adalah neraka. Ya, oke. Terus kalau Yesus mengasihi dia, Yesus tidak menginginkan nyawa manusia. Maka Yesus yang menanggungnya. Yang nanggung, gitu. Oke. Terus kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia perkosa anaknya, dosanya juga ditanggung sama Yesus. Anaknya Yesus. Ada orang, misalnya Pak Andrianus memperkosa anak kandung Bapak sendiri, dosa Bapak ditanggung sama Yesus. Cuma hal-hal yang ilahi, yang spektakuler kayak begini, yang gede, jangan kau bawa dalam otakmu yang kecil itu. Perkosa. Ini kita berbicara, kan dikatakan segala dosa ditanggung oleh Yesus. Cuma pemikiran kau, Loh, kok jadi marah ke saya? Begini cuma, bicara ilahi ini bicara hal yang besar, bicara tentang keselamatan, bicara tentang ini kebaikan. Berbicara mengenai semua dosa ditanggung Yesus. Kau bisa mengkerucutkan itu dalam hal yang sederhana ini. Oke, kita ambil yang paling besar. Oke, Pak Andrianus, kita ambil yang paling besar. Apakah seluruh dosa umat Kristen itu ditanggung oleh Yesus? Iya. Oke. Berarti kalau ada orang Kristen memperkosa anaknya, itu ditanggung Yesus. Enggak seperti itu juga. Gimana sih orang ini? Begini. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dengar dulu. Iya, Paman. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, beriman kepada Yesus, tentunya pengajaran yang baik, moralitas yang bagus, pengaturan yang baik, itulah yang dia ketahui. Iya, kalau sudah kayak begitu, oke. Sekarang permasalahan dosa ini, artinya begini, dosa katanya ditanggung sama Yesus. Cuma kenapa gue bilang pertanyaanmu jongkok? Peluang untuk melakukan hal itu kecil cuma. Iya, kecil bagi Yesus, kecil. Makanya saya tanya, apakah dosa orang Kristen semuanya ditanggung oleh Yesus? Iya. Kalau ada orang Kristen memperkosa ibu kandungnya, apakah dosa itu ditanggung Yesus? Ada orang Kristen sepengetahuan saya. Kalau ada. Ya, kok nggak usah kita bicara kalau kembali lagi kau menyebutkan. Ada, Pak, banyak orang yang memperkosa ibunya. Kembalilah. Di luar negeri Anda lihat coba, banyak. Ada orang yang menghamili anaknya, banyak, dan agamanya Kristen. Banyak itu. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah dosa-dosa seperti ini bagi orang yang percaya kepada Yesus itu dihapuskan, ditanggung oleh Yesus? Begini cuma ya, secara letterleknya, secara keimanan ia ditanggung. Ditanggung, gitu dong. Gitu aja kok repot. Bahwa ini kejadiannya di dunia, tentunya ada hukum dunia yang menghajar tentang perbuatan tersebut, misalnya penjara. Namun karya Allah juga tidak berhenti di situ. Selalu diingatkan bahwa perbuatan itu jangan diulangi lagi. Kan begitu. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi, apakah Yesus masih menanggung dosanya? Ini sampai 70 kali kau bertanya begitu, coba. 70 kali. Kalau dia masih melakukan lagi, apakah masih ditanggung oleh Yesus? Berarti dalam hal ini Yesus salah karena dia salah memilih orang. Kenapa disalahkan Yesus, Bang? Jangan. Salah memilih orang. Loh, kenapa salah memilih orang? Kenapa orang Kristen seperti itu yang punya roh pengetahuan yang baik tentang yang buruk yang baik? Kenapa ketika dia nasihati tidak? Jangan, Bang, jangan. Ini kan
dikatakan Artinya ajaran begini. Yesus itu dengarkan Pak, Yang jadi dengarkan. masalah di sini, Dengarkan, komparasinya bandingnya terlalu kecil juga. Dengarkan saya, dengarkan supaya kita memberikan logika edukasi. rohani dibenturkan dengan logika duniawi. Pak. Nggak ketemu saudaraku. Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. Makanya di Tomal kita ini ribut terus ini. Dengarkan saya Pak, supaya kita jangan ini. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, ya, bagaimana kemudian Yesus mengatakan begini, bahwa Dia menghapuskan dosa manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 misalnya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini. Namun jika seorang yang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai pengantara. Pengantara di sini maksudnya adalah Parakletos. Di mana Penolong. tulisannya? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah ketika seorang Kristen membunuh anak kandungnya atau membunuh ibu kandungnya, dosanya ditebus oleh Yesus? Ini kan ajaran kalian kan tebus-tebus, iya kan? Nah, apa jawaban Pak Andrianus? Silakan. Lagi pula, tidak ada ajaran Kristen seperti itu cuma. Loh, tadi itu apa? Nggak ada ajaran Kristen seperti itu cuma, Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Dalil di kitab saudara yang menerangkan itu kok. Di mana dalilmu Bang Juma? Coba kau bacain Bang Juma. Aku pengen dengar dulu. Tadi yang saya bacakan 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, jangan engkau berbuat dosa. Dan kalaupun kalian berdosa, ada Yesus sebagai perantara, pendamai, penebus dosa kita. Jadi gimana itu? Coba tunjukin itu. Udah betul bro. Coba di layar. Betul bro, ada itu. Ada dalilnya. Jadi Enggak. Yesus mengatakan, Hmm. pergilah dosamu sudah keampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu dalilnya. Itu Makanya bukan seperti itu. Naikin di layar. Ini terkait Kan dengan itu kaidah paralel. dosa secara Iya. keseluruhan. Oke. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah ajaran juga. Ketika dia mengatakan, pergilah dosamu telah kuampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dari narasimu tadi itu kan udah nggak nyambung. Apa nggak Kamu nyambungnya? kamu Apa nggak bilang nyambung? dosa lagi. Apa yang Dosa tidak lagi. nyambung Itu di kan situ? berarti Udah jelas sekali sekali. ayat itu, bro. Sudah jelas dikatakan, jangan kau berbuat dosa. Tetapi kalau kau Iya. berbuat dosa, ada Yesus sebagai Iya, pendamai. Kan Apa? dikatakan jangan berbuat lagi. Kalau Di berbuat mana? lagi, Di mana dalilnya jangan berbuat lagi? Di mana? Loh, Di mana? ketika Di mana? Yesus Di mana? mengampuni Di mana? orang yang ketahuan berdapatan berzina. Oh, lah itu lain cerita itu. Itu Oh. konteksnya beda, Bung. Kan sama, konteksnya berbuat Beda, dosa. beda. Ini dikatakan jangan kau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu dalil. Ngapain kalian membantah Oke. dalil kitab saudara? Ya kan jangan mencobai Tuhan dan Allahmu. Kalau kita udah berdoa, Kenapa lari ke situ lagi? Nggak mengulangi ada. lagi kan namanya mencobai Tuhan, betul kan? Bukan ke situ larinya. Jelas sekali di kitab kalian dikatakan Nggak ada. Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, bahkan untuk dosa dunia. Ya, tapi Itu di kalau- kitab. Nah, Kalau udah tahu berdosa dilakukan lagi kan berarti oknum dong. nggak. Oknum. itu. Namun ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Gimana sih? Ya tetap Ketika- nggak boleh berbuat main-main gitu. Nanti kan diampuni, buat dosa lagi ya. Nanti kan diampuni gitu terus. Kita lihat, Satu. kita lihat di Galatia nomor 13 apa yang diterangkan di sana. Supaya kamu itu belajar. Jangan cuma bisa hanya mengatakan sesuatu yang tidak punya dasar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus ini terkutuk karena dia menanggung segala dosa. Kan itu dalil.
percuma Yesus itu mati secara terkutuk kalau semua dosa kalian itu tidak ditanggung. Jangan munafik lah. Orang Kristen itu memilih menyembah Yesus karena ini hadiah yang paling nikmat, yaitu pembebasan daripada dosa-dosa. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 5, apa yang dikatakan di sana, Bung? Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca. Apa yang diterangkan di sana di kitab surah? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari aturan-aturan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi mau menghambakan diri kepada aturan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya kalian itu sebenarnya manusia paling bebas. Tidak ada lagi kaidah yang melanggar, yang kalian langgar. Karena aturan Tuhannya sudah dibebaskan kalian itu. Kalian sudah dimerdekakan. Ini dalil. Makanya saya tanya kepada, mana yang tadi? Pak Andrianus, saya tanya. Apakah Pak Andrianus ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, dosa mereka ketika mereka memperkosa orang lain, bukan memperkosa dirinya, perkosa orang lain, entah itu tetangganya, bahkan anak kandungnya atau orang tuanya, apakah itu ditanggung oleh Yesus? Kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Kalau ditanggung kan ada dalilnya. Nah, sekarang kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Coba. Kalau dia tanggung, jelas. Sungguh kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari apa ini? Merdeka dari segala aturan. Lalu kemudian Galatia 3, untuk apa dia mati terkutuk? Ya untuk menanggung dosa-dosa kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan, ditanggung sama Yesus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Itu percuma kalian jadi anak Tuhan kalau masa anak Tuhan masih punya dosa. Gak ada lagi dosanya anak Tuhan itu. Makanya orang lebih suka ke Kristen karena tidak lagi terikat oleh aturan. Itu. Coba. Apa mana dalilnya? Saya tidak menanggung dosa ini. Tidak. Dalil kitabnya sudah menerangkan itu. Kita lihat di Galatia 3 ya. Galatia 3 coba kita lihat di data 23-nya. Dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Theos? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, Paulus mengatakan, tetapi kitab suci, yaitu Taurat, telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Dikurung. Jadi yang tadinya jangan berzina, jangan membunuh, jangan memperkosa, itu dikurung. Jangan. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dengarkan di data 23-nya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai Yesus itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, 25-nya, sekarang iman itu telah datang. Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Lalu di bawah pengawasan apa? Di bawah pengawasan apa ini? Ayo. Di bawah pengawasan siapa ini? Tidak ada lagi dosa, nggak ada. Udah ditanggung. Tadi dosa itu dipenjara ya oleh hukum Taurat. Tadinya dipenjara oleh hukum Taurat. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu tadinya. Begitu Yesus datang, tidak ada lagi semua dibebaskan, merdeka. Makanya Galatia 5 nomor 1, merdeka.
Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi, dalam bahasa Yunani kai. Kai itu artinya tetapi, atau dan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Dia yang akan mendamaikan dosa kita. Jadi kalian itu umat yang bebas. Bebas kalian itu. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau dipenghamba oleh hukum Taurat. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang bebas merdeka. Makanya Kristen itu nggak ada aturan yang kemudian menjadi pijakan dari hukum Taurat. Nggak ada. Nggak ada. Kristen itu adalah orang yang merdeka jasmaninya. Kenapa demikian? Karena dalam konsep Kristen, jasmani ini tidak ikut dibangkitkan nanti di surga. Hanya roh. Makanya jasmani ya mau ngapain aja bebas. Karena sudah tidak terkekang oleh aturan-aturan hukum Taurat. Mari saya kuatkan pernyataan saya dengan data. Supaya kalian tidak mengatakan, lu fitnah Zuma. Mari kita buktikan. Saya kasih data akurat supaya kalian itu terbuka cerkawala berpikirnya itu apa? Cakrawala. Oh, cerkawala. Pace. Supaya cerkawala itu ini. Oh, cakrawala. Wah, admin sampai jengkel juga sama saya. Cakrawala. Ya, supaya kalian itu paham bahwa Paulus mengajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah yang datang kepada nabi-nabi. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Paulus ini mengatakan itu. Di dalam suratnya di Ibrani 6 nomor 1. Catat, ya, catat. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Ibrani 7:19. Dengarkan, catat. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih yang mendekatkan kita kepada Theos, Dewa. Jadi nggak ada lagi. Tak ada lagi. Makanya sering kita mendengarkan Kristen itu mencemooh Islam. Hukum Taurat itu sudah tak berlaku lagi semua. Kenapa kalian kembali ke hukum Taurat? Itu sudah nggak ada lagi. Hukum Taurat itu sudah ada. Itu loh, itu fakta, itu data, itu dalil. Nah, kalau ada orang Kristen yang bisa membantah ini, mari kita diskusi. Seperti Sambo, misalnya membunuh Yosua. Sambo percaya kepada Yesus, percaya banget kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, gimana itu? Apa solusinya? Untuk menghapuskan dosa Sambo ini apa solusinya? Siapa lagi yang kalian ingin jadikan korban? Siapa lagi? Kalau kemudian Yesus tidak menebus dosa Sambo, tapi dia percaya kepada Yesus, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusi? Sambo percaya kepada Yesus, percaya banget. Lalu bagaimana dengan dosa pembunuhan yang dilakukan? Kata saudara Andrianus, dihapuskan. Enak kali. Dan memang itu ada kaidah, ada aturan mainnya. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Coba Anda baca, teman-teman yang di bawah. Coba kita baca. Ya, Roma 10. Apa yang diterangkan di sana? Di Roma 10, data nomor 9.
Dan sampai data nomor 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Apa ini? Bahwa Yahweh telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mengaku dan percaya dalam hati Yesus itu adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Yahweh, maka teman-teman Kristen akan diselamatkan. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, Bung, kamu mati masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur atau alam maut? Tidak, kami mati langsung surga, coy. Itulah dia. Karena sudah tidak ada lagi perasaan terkekang oleh larangan dan perintah. Mereka sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai orang yang dijamin keselamatannya. Nggak ada lagi larangan, nggak ada lagi perintah dari Torah, nggak ada lagi. Mereka sudah dimerdekakan, baik itu dari aturan, asas-asas, hukum-hukum sesuai dengan Ibrani 6 nomor 1, Ibrani 7 19, maupun Galatia 3 nomor 21 sampai 25. Terpenjara, tapi setelah Yesus mereka tidak lagi terkurung. Mereka bebas. Iya, betul. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah Bapak mereka. Kita nggak bisa itu, kita nyerah kalau itu. Karena mereka pakai orang dalam. Kita enggak, kita semata-mata Allah, menyembah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mereka tidak, mereka anak-anaknya Yesus, mereka anak-anaknya Bapak. Jadi Bapak yang punya surga, ya suka-suka Bapak memasukkan anaknya ke dalam surga. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan itu benar-benar hoaks. Oke, silakan. Kalau ada orang yang bebas merdeka dari aturan Tuhan mau menanggapi, silakan. Ya, saya menanggapi. Salam kenal juga buat semuanya di sini. Iya, orang bingung, silakan. Ya, tadi Master Zuma bahas tentang Taurat. Ya, kitabnya siapa itu Taurat? Tunggu. Kitabnya siapa itu Taurat? Dengar dulu. Kitabnya siapa? Ya, kok? Saya belum selesai bicara. Oh, belum selesai. Enggak, cuma tes mental aja, Bung. Silakan. Tercegah. Ya, lanjut. Kamu katakan bicara tentang Taurat. Justru karena Taurat orang mengenal dosa. Itu ayat 20. Kata siapa? Dari mana kamu mengenal dosa? Kata siapa? Ada hukum Taurat orang mengenal dosa. Kata siapa? Itu kata siapa? Roma itu apa? Surat apa itu? Surat cinta. Roma 3 menyatakan. Iya, Roma itu apa? Roma irama kah atau apa? Ini Roma ini apa? Dosa. Iya, Roma ini apa? Surat cinta. Jadi kalau di situ sudah dikatakan bahwa di situ. Lu terguncang nggak bisa. Di situ saya tanya, Roma itu apa? Roma itu apa? Kamu tahu Roma nggak? Enggak, yang saya tahu itu kerupuk. Ya di situ dijelaskan. Biskuit kata admin Ya, saya. Biskuit. karena hukum. Biskuit. Saya bacakan Roma 3:20 yang secara lengkap. Ya, silakan. Itu apa emangnya? Roma itu apa? Firman Tuhan kah? Atau sabdanya Yesus kah? Atau isi Tauratnya Musa kah? Atau apa Roma itu? Jelaskan dulu. Kebanyakan baca Quran sehingga nggak tahu kebenaran. Iya, itu Roma itu apa? Kan pertanyaan saya sederhana. Roma itu apa? Apakah itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau surat cinta untuk orang Roma? Coba jawab. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan itu apa? Ini apa yang kamu baca ini apa? Yang kamu baca ini apa? Firman Tuhan, sabda Yesus atau puisi? Ya firman Tuhan lah. Oh, Paulus itu sudah Tuhan sekarang? Iya. Oh, bagus. Jadi firman Tuhan. Ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Ternyata dikasih ayat
Taurat masih masih mau di. Ya sudah. Coba kau bacakanlah firman Tuhanmu itu. Ya. Saya pinter. Firman Tuhan Paulus. Begitulah caranya. Roma 3 ayat Ya, Roma 3, 20. firman Tuhan Paulus. Gitu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Pirtinya ini adalah apakah Muslim mempunyai Taurat? Oke, bagus ini. Tapi Bagus. tidak mengenal dosa. Bagus. Dek, tutup dulu itu, Dek, tutup. Panas sekali. Muslim kan menolak Ya Taurat. udah. Ini kan kau bertanya sudah. Udah. Apakah Islam itu punya Taurat? Jawaban saya tidak. Karena Taurat itu adalah kitab untuk Bani Israel. Saya balik pertanyaannya. Apakah Kristen itu punya Taurat? Kamu katakan Bani Israel. Sedangkan Taurat itu Bingung ditulis agama. oleh Tuhan di atas batu rot dan diberikan kepada Musa. Bingung agama. Apakah Taurat Islam diberikan punya kepada Taurat? Musa, Tidak. bukan. Taurat itu untuk Bani Israel. Apakah Kristen punya Taurat? Ya, di dalam Alkitab sudah ditulis di dalam Alkitab. tentang Pertanyaan saya Taurat. jawab pertanyaan yang sama. Apakah Kristen punya Taurat? Ya, punya. Di mana? Apa nama Tauratnya? Ya, Tauratnya itu yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa. Ya! Dan tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, kalian punya Taurat? Ada. Makanya di mana Muslim tidak mengenal dosa. Yang diajarkan oleh Taurat kitab itu Musa, untuk Bani Israel. Kamu jangan terguncang saja. Serigala. Taurat itu untuk Bani Israel. Apologet. Muslim eh, akan saya bantai satu persatu. Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis Taurat itu untuk Roma? Coba, silakan. Di mana dalilnya? Taurat itu ditulis langsung oleh Tuhan. Diberikan Untuk orang kepada Roma. Musa. Untuk orang Roma. Nah, diberikan kepada Musa, lalu Musa membaca Taurat Untuk orang Roma. kepada orang-orang Israel. Israel. Kami adalah keturunan. Hah? Kami adalah masuk keturunan daripada orang-orang pilihan. Wah! Ishak dan Yakub. Ismail, Ada parah. keturunan adalah Muhammad. Serigala, coba kamu tunjukkan dalilnya kepada saya. Saudara Serigala, coba kau tunjukkan ke saya. Saudara Serigala, coba kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Taurat, hukum-hukum, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu untuk orang Roma. Silakan. Ya, kita buka lagi Roma 10 ayat 4 sampai 10. Yang saya tanya Taurat. Jangan paksa. Yang saya tanya Taurat, bukan kitab romantis. Yang saya tanya Roma itu untuk siapa? Firman siapa? Kamu nggak jawab. Yang saya tanya Taurat yang datang kepada Bani Israel, apakah itu untuk Roma? Jawab, Tante. Oke. Silakan. Mulutmu ditutup ya, biar nggak celometan kayak keledai liar. Ya, oke, saya jawab. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa. Di kitabnya Nabi Musa mana tertulis kalau itu Taurat untuk orang Roma mana? Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu klaim penyesat. Itu klaim penyesat. Itu klaim serigala. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi yang berbicara kalau kitab itu untuk Bani Romawi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31:31, perjanjian
baru Tuhan yaitu Taurat akan diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Edom, mana Bani Romawi, mana? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya untuk Roma mana dalilnya? Bani Ismail mana? Bani Ismail kemana? Taurat itu kan bukan untuk Bani Ismail, Bani Ismail itu ditolak Tuhan. Yang saya tanya ini Kristen. Tadi kan kamu sudah bertanya, apakah Bani Ismail punya Taurat? Apakah Bani Ismail punya Taurat? Saya katakan tidak. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, Anda adalah non-Israel. Maka saya tanya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi kalau Taurat itu untuk orang-orang Roma, pemakan babi ini, mana dalilnya? Oke, terus oke. Habis itu yang kau baca Roma. Oke lagi. Habis itu kau baca Galatia. Kenapa Galatia? Yang saya tanya Taurat. Hei. Yang saya tanya itu Taurat. Mana Taurat itu berbunyi bahwa Taurat itu untuk Bani Israel, Bani Romawi, mana? Anda baca Mazmur 147, jelas hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub dan Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Berarti tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Kristen ini asalnya mula-mula dari Roma. Maka mana dalilnya kalau hukum Taurat itu untuk Roma? Mana? Nerocos terus. Oke, saya akan jawab. Tapi begitu dia jawab, di dalam Roma. Saya jawab, kamu diam. Saya jawab di dalam Galatia. Saya jawab di dalam Filipi. Filipi, Galiki, Pepaya, Pararang, dan Remaneng. Orang tanya dari kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma itu mana? Saya kasih kamu waktu ya. Saya kasih kamu waktu. Kalau kamu tidak bisa menjawab dalam waktu 5 menit, bokong kusepak sampai kandang babi. Silakan. Ya, karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang saya tidak tanya itu. Dengar. Yang saya tanya contoh. Ulangan 6. Dengarkan, Ulangan 6. Ajarlah anak-anakmu, keturunanmu, wahai Bani Israel, untuk menjalankan hukum Taurat. Pada saat dia berjalan, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat mereka tidur, dan seterusnya. Ajarkan ini kepada anak-anakmu, wahai Bani Yakub. Nah sekarang mana perintahnya hukum Taurat itu untuk Roma? 5 menit saya kasih waktu. Kalau tidak bokongmu kusepak sampai kau melayang sampai ke kandang babi. 1, silakan. 1. Ya, Bang Suma, selamat siang Bang Suma. Siang, sabar dulu. 2. Tidak seorang pun dibenarkan oleh 3. bukan hukum Taurat. 4. Tetapi oleh 5. iman dalam Kristus. 6. Oh sudah, sepak sampai bokongmu melayang sampai kandang. Mampus. Ditanya apa, jawabnya apa. Saatnya sekarang membuktikan bahwa Kristen itu agama yang benar. Buktikan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma. Silakan. Bang Suma, aku nggak punya kitab ini ya, nggak bawa kitab. Oke, silakan buka Roma 2 ayat 14. Itu surat Roma yang saya tanya kitabnya Yahudi. Itu sama aja tadi. Iya, tolong Bu, baca. Saya udah paham Roma kalau 2, itu. Roma 2 Itu sudah ayat di luar 14. lutut. Itu sudah di luar lutut saya kalau itu. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku untuk Roma. Mana dalilnya? Iya, baca aja. Roma 2 ayat 14. Saya tidak tanya Roma itu kitabnya Roma, orang Yahudi. Yang saya tanya kitabnya mana yang menceritakan hukum Taurat itu untuk orang Roma yang hidup di sekeliling Ini Bang. orang Israel. Mana? Iya. Mana? Aku cuma mau bilang, tolong
bukakan Roma 2 ayat 14. Tidak ada Kalau hubungannya boleh baca. dengan materi kita. Materi Ada kita. hubungannya, Bang. Ada, Bang. Itu Roma, bukan Ada. kitabnya Yahudi, saudaraku. Itu kitabnya orang Roma dan Yunani. Yang saya tanya, Enggak, itu kitab kitabnya kami, orang Bang. Yahudi. Kami juga percaya Ya terhadap itu kitab hukum kalian. Taurat, tapi kami tidak hidup. Itu kitab Dengar, kalian. Bang. Yang saya butuhkan kitabnya Israel, bukan Begini, kitabnya Bang. Oten. Kami juga percaya akan hukum Taurat, tetapi kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, memang kami hidup tidak, di bawah karena hukum kalian kasih, bukan yang punya. kasih karunia. Memang bukan kalian yang punya Kami hidup itu. di bawah kasih karunia Yesus Memang Kristus. kalian itu tidak Iya. bukan yang punya. Oke, baik. Kita sepakat ya bahwa hukum Oke, Taurat baca itu. dulu Roma 2. Oke, udah. Roma 2 Kita ayat 11, sepakat bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel, sedangkan Kristen adalah hukum kasih. Betul? Betul? Iya, tapi Oke. kami juga tidak lepas dari hukum Taurat. Ya, Bang. kenapa sementara itu punya Israel? Kenapa? Ya, itu juga kitab kami. Ya, Itu dari diajarkan kepada kami. mana asasnya yang bisa Anda jadikan acuan untuk mengatakan hukum Taurat itu kitab Kristen? Ya, asalnya coba baca ya Roma 2 ayat 14. Roma Aku 2 minta itu tolong, klaim. Bang. Itu klaim. Yang saya tanya ini di mana? Iya. Di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Bahwa Atau kitab yang kalau ada- datang kepada para kalau nabi ada yang Yahudi punya- itu untuk Kristen atau Roma. Ingat, Yahudi Bani Israel pada saat itu hidup bertetangga bersama dengan Romawi. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab yang datang kepada para nabi Yahudi itu juga untuk orang Roma? Mana? Tunjukkan. Makanya itu aku bilang baca Roma 2 ayat 14. Atau ada yang Kristen ini punya kitab, silakan baca. Minta tolong. Roma itu kitab Supaya internalnya jelas. Kristen. Itu kitab kalian itu. Iya, tapi Yang tapi saya tidak- tanya kitabnya tapi itu Bang Yahudi. tidak lepas dari Itu kepengakuan kalian karena kalian Iya, nyamar-nyamar iya. Yahudi. Kalian serigala. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Kok ketawa? Mana, iya, Bang? Bang. Mana? Aku suruh baca kok. Saya Kitab tidak Roma 2 butuh ayat kitabnya 14. Roma. Saudara, saya tidak butuh. Itu klaim dari Kristen. Yang saya Iya, tanya betul. kitabnya Yahudi. Begini, Bang, Kitabnya ya. Yahudi. Bang, begini, Bang. Contoh, kami umat Islam di Indonesia bukan orang Arab. Tapi Al-Quran mengatakan diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya meskipun kami bukan orang Arab, kami beriman kepada Quran karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyina linnasi. Nah, sekarang kitabnya orang Yahudi diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Yeremia, Samuel dan seterusnya. Itu hanya untuk Bani Israel. Di situ ada penumpang gelap namanya Kristen. Saya minta pengakuan secara legalitas di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab tersebut juga untuk orang Roma. Kristen di Indonesia kan muncul belakangan. Yang kita minta ini Kristen pertama yaitu Roma. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa itu juga diperuntukkan untuk orang Roma yang hidup di sekeliling mereka. Silakan. Ya, itu penjelasannya di Roma 2 ayat 14 itu, La Bang. haula wala quwata illa billah Muhammadar Rasulullah. Yang menjelaskan tentang benar tidaknya Kristen ini sebagai pelanjut, itu harus ada legitimasi dari kitab tertua. Mana dari kitabnya orang Yahudi? Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Ya ketawa, aku bantu. Iya, aku suruh baca kok nggak dibaca Saya tidak butuh kitab saudara. Ada yang Kristen, tolong bacakan. Saya tidak Tadi butuh Bapak kitab saya dengar tuh saudara. ada yang Kristen, Kitab ya. saudara itu Begini, mengklaim Bang. kitabnya orang agama Yahudi. Yang saya tanya, kalau itu benar kan harus klop antara Yahudi dan kitabnya Kristen, harus klop. Ini cuman kitab Anda aja yang ngaku-ngaku, kitabnya Yahudi kagak. Iya, begini Bang, kami juga tidak lepas dari
aturan-aturan hukum Taurat, Bang. Kenapa Di sini- bisa sementara aturan itu hanya Iya. untuk Bani Israel? Iya, itu untuk kami semua orang, Bang. Dari Makanya mana kita Anda baca. mengatakan untuk kami Roma semua? 2 ayat Kalian bukan 14. Bani Israel, Bung. Sadari dulu, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Sadari dulu itu kenapa? Susah kali. Sadari dulu itu, hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 ayat 11 sampai ayat 12. Aku tahu itu, Nah, Bang. terus Aku kenapa tahu. Anda mengklaim itu adalah kepunyaan Anda juga? Kenapa? Iya, Yesus juga kan pernah mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, Itu jangan Yesus, itu Iya. Yesus itu Bani Yesus. Israel. Wajar. Yang saya Iya, tanya untuk saudara, kami, untuk tidak kami ada, juga. tidak Jadi, ada larangan untuk dalilnya. membunuh. Tidak ada Jadi, dalilnya. Hukum Taurat Begini, Bang. untuk Roma nggak Jadi ada. begini, Bang. Jadi isi hukum Taurat itu jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu hormatilah semua sudah ayah ibumu. batal. Itu semua sudah Enggak, batal. enggak. Tidak, Batal. Bang. Coba Anda Tetap- begini. Coba Anda tetap kami tunjukkan di dalam jalankan kitab itu, saudara. Bang. Tetap kami Coba Anda jalankan tunjukkan. itu. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara perintah jangan berzina. Silakan. Ya, Yesus pernah mengatakan jangan berzina. Mana coba tunjukkan ke saya tertulis di mana jangan berzina coba. Ada, Bang, tapi Tunjukkan. maaf, Bang, aku nggak hafal. Aku nggak bawa Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau memang ada, coba Anda tunjukkan ke kita di mana tertulis itu jangan berzina. Coba. Ya, hukum Taurat itu kan dikatakan oleh Allah sendiri lewat Musa. Yesus itu adalah Allah sendiri, Bang. Dari dulu kan dia sudah Nah, ada. itu klaim Anda. Itu klaim Bukan klaim, Anda. Bang. Itu klaim. bukan klaim. Yang Anda maksud Elohim di situ adalah Theos. Orang Yahudi jangankan menganggap Yesus itu Elohim, menganggapnya manusia saja kagak. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Ya, Yang saya bukan- minta, bukan mana klaim, perintah itu klaim jangan dan iman berzina? kami, Bang. Mana Itu perintah klaim dan jangan iman kami. berzina? Mana perintah jangan berzina di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Ada, Bang. Ya itu. ada di mana? Itu, Mana? jadi semua aturan hukum Taurat itu jangan menyembah Tuhan Allah lain. Nah, itu kami lakukan itu, Bang. Ya itu Tetap kami untuk Bani pakai. Israel. Dan kami Jangan juga, Anda Bang. nyamar-nyamar. Jangan nyamar Yahudi Anda. Jangan nyamar Anda itu domba. Karena memang Yesus menubuatkan ada serigala yang nyamar domba. Sekarang siapa yang nyamar domba di sini? Yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Siapa? Yesus mengatakan domba-domba Itu aku mengenal. saudaraku. Aku mengenal Yesus. Maka aku dikatakan Saudaraku, domba, Bang. domba itu Bani Yakub. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada tentara Romawi. Ingat, pada saat Yesus hidup di Yerusalem, di situ mereka bertetangga dengan orang Roma. Tapi orang Roma di situ adalah prajurit kekaisaran, dan juga mereka orang Yunani adalah prajurit kekaisaran Romawi. Tidak dalam kapasitas sebagai murid Yesus dan pengikut Yesus. Jadi Yesus ketika domba dia katakan itu berbicara tentang Bani Israel. Orang Roma bukan Bani Israel. Coba Anda lihat bagaimana seorang perempuan yang disebut sebagai guguk oleh Yesus. Coba. Bang, begini Bang ya dengar. Di Yohanes 17 itu nggak tahu ayat berapa itu dikatakan Yesus berdoa untuk mereka, murid-murid Yesus ya. Untuk mereka. Iya, dan orang-orang lain yang akan murid-muridnya beritakan. Bukan Iya, bukan beritakan orang kepada Israel, Bang. domba-dombanya. Masih ada Iya, lagi domba-dombaku termasuk kami di juga, luar Bang. kandang. Termasuk kami juga. Kalian Coba bukan baca di domba. ayat. Kalian bukan Coba lihat, domba. Bang. Kalian bukan domba. Yeremia 50:17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub. Jangan Anda bantah. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. bantah. Yang disebut Itu domba tanggapan Abang. adalah Bani Itu Yakub. tanggapan Bang Suma, Bang. Saudaraku, Tanggapan ini Bang dalil. aja. Saya ulang lagi. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Makanya aku bilang tadi di Loh, kok Yohanes makanya? 17 kan Yesus.
Yesus Kok berdoa makanya- juga untuk murid-muridnya dan orang-orang lain. Muridnya Orang-orang itu lain Bani yang mereka Yakub. akan beritakan. Itu baca di situ, Muridnya Pak. itu Bani Yakub. Orang lain yang dimaksud itu adalah domba-domba yang ada Kami di luar semua, Pak Yerusalem. Rudi. Mulai dari Yerusalem. Tidak ada yang dimaksud domba adalah Bani Makanya Yakub. Injil itu menurut Tidak Yesus, ada domba di luar Bani Yakub, itu intinya. Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. 23 nomor 3, yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Apakah Anda Bani Yakub? Ya, Bani ya, Menghilang ternyata Gurunda. Bani Ya. Bani kabur? Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya sebelum diambil alih sama guru-guru saya di sini, yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel, Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba, itu sudah pasti serigala. Itu pasti serigala. Coba aja periksa, deteksi mereka. Apakah betul mereka berasal dari Bani Yakub atau bukan? Lalu mereka mengaku domba. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu ngaku domba. Nah, itu dia. Jadi antara Yahudi dan Kristen, salah satunya ada domba, salah satunya ada serigala. Sekarang mari kita gunakan nalar sehat. Siapakah di antaranya yang domba dan siapakah di antara keduanya adalah serigala? Apakah Yahudi yang domba, Kristen yang serigala, atau sebaliknya, Kristen yang serigala, Yahudi yang domba? Silakan Anda pilih. Masya Allah, luar biasa. Ada tamu, Bang Aristo. Kita sambut dulu. Selamat siang, Ya. Pak. Ya, sebelum diambil oleh tamu, saya tidak panjang. Ya, Nggak ya. respon Jadi juga dia. waktu saya sekolah, Kota Makassar itu diberikan gelar seorang pahlawan itu ayam jantan dari timur. Ternyata Sultan Hasanuddin sang pahlawan itu menitipkan kecerdasan kepada keturunannya. Dan kita lihat, ya, sampai bingung, kita harus memulai dari mana? Sempurna. Dan sudah tidak ada lagi kata-kata untuk kemudian kita bisa kolaborasi dengan Gurunda Zuma. Perfect. Masya Allah. Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita sendiri Rekeningnya deh, terdiam ya. nanti saya kirim kunci. Kita sendiri aja terdiam ya. Mau gimana orang kagak panggil dikasih Masya kesempatan? Allah. Iya. Kagak dikasih kesempatan ngomong dari tadi. Aku sepak juga bokongmu nanti. Bang Dewa Ini- ingin pamit ya. Bang Mau Juman, Bang kemana? Di Aristo. sini aja, di sini aja. Mau kemana, Bang Dewa? Nggak gini, lewat ini aja sedikit aja dari Dewa ya. Bahwa kenyataannya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan kitab suci itu kepada Bani Israel dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan itu adalah penumpang gelap, yang dimana Allah sendiri tidak mengenal, bahkan Yesus sendiri tidak mengenal sama yang namanya Kristen. Mungkin itu saja dari Dewa. Bang Juma, Dewa belum sholat ini, belum sholat apa? Belum sholat zuhur ya. Izin Pak Diansah, Pak Alif, Bang Aristo.
Host, Siap. makasih banyak host ya, Bang Juma. Makasih banyak. Oke, thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teos turun. Wabarakatuh. Teos dewa. Allahu Akbar. Silakan dilanjut deh, dilanjut. Masya Allah. Ya, Bang Arif, mana tadi? Belum selesai. Ya, saya cukup jadi penyimak. Alhamdulillah, saya itu bersama ibu sudah Muslim. Andai saja saya masih Kristen, mungkin hari ini saya disadatkan oleh Gurunda Zuma. Dan sedikit saya mau sampaikan, ya, saya sendiri itu punya YouTube channel, ya, Jim Media Channel. Tapi ternyata orang yang melahirkan saya itu jarang nonton channel saya, lebih sering nonton channel Gurunda Zuma gitu. Masya Allah. Iya, dari dulu beliau ikut ya. Selalu minta Iya, betul. telepon. Masya Allah. Ibu, Masya Allah. Semoga panjang umur, sehat selalu beliau. Amin, Masya Allah. Ya. Dan ibu saya itu tidak pernah jadi beliau itu satu handphone untuk komunikasi dan satu itu tablet. Ya. Jadi beliau kerja juga sudah pensiun. Jadi setiap hari itu tablet itu tidak pernah lepas dari tidak pernah jauh dari beliau. Gitu. Nah, ini HP-nya kan saya pegang. Memang ternyata yang notifikasi yang keluar itu ya Kanda Zuma semua gitu. Waduh, saya jadi iri nih. Allah. Masya Allah. Lanjutkan dah, saya menyimak dan Iya. guru-guru lainnya. Ini saya juga lagi santai deh, tunggu kiriman dari teman yang semalam. Ada yang mau kirim jari-jarinya kan. Allah. Ya kalau gitu bantu ingatkan saudara Muslim yang belum menunaikan sholat duhur, silakan tunaikan, terutama WIB di sini sudah pukul 13 lebih. Jangan lupa sholat duhur ya. Dan insya Allah itu salah satu contoh mungkin yang terungkap adalah banyak ibu-ibu lain di luar sana yang mirip dari Ibunda Ai Aristo yang menyimak ada dan terusnya. Oh, Masya Allah, masuk surahnya. Ada yang nikahan ini, aduh, saya mute lagi ya. Dan dutan lagunya Roma. Roma 3. Semalam itu ada yang janji mau kirim jari. Ya betul tuh teman-teman di bawah. Tapi belum ada kirimannya sampai sekarang. Gimana? Oh, Masya Allah. Bang Handi, Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi, Assalamualaikum. Ini semalam beliau ini bolos. Orang lagi Zoom, dia nggak hadir. Jadi saya punya akun TikTok itu, nama akun itu cewek. Nah, kenapa saya buat nama akun cewek? Jadi biar saya lebih menikmati untuk menyimak. Makanya saya jarang gabung. Karena, waduh, malu saya. Gitu loh. Ternyata saya yang mantan Kristen itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Ada orang yang tidak terlahir sebagai Kristen lebih memahami tentang Bible dan menjelaskan begitu secara jelas, secara komprehensif, dan itu tidak akan pernah bisa dibantah. Masalahnya, semua yang disampaikan itu sesuai data dan tertulis. Nah, gitu. Dan kalau Ustadz Kenama juga sering menyimak, bahkan sering ngobrol sama saya. Dari mana mau dicari celah seorang Zuma ini untuk kemudian bisa tersentuh delik hukum gitu. Bahkan setiap penampilannya Gurunda Zuma itu bahkan hampir dikatakan tidak ada, karena semuanya data gitu loh, fakta. Dari mana? Nggak bisa. Jadi ya luar biasa ya.
dari sini baru kemudian saya sadar memang hidayah itu mahal. Ya, dan kebenaran itu hanya akan sampai pada manusia-manusia yang berakal. Dan manusia-manusia yang berakal itu, ya, walaupun dia sudah muslim, dia tinggalkan kebenaran itu. Dia keluar dari kebenaran. Nah, justru apa ya? Kalau ada teman-teman di luar sana yang boleh dikatakan protes, iri kepada Gurunda Zuma, saya itu heran sekali. Justru kalau saya secara pribadi dari lubuk hati, saya bangga gitu loh, saya senang. Ada seorang Gurunda Zuma ya yang punya kemampuan yang sangat luar biasa ya, dan ini harus kita apresiasi gitu loh. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, Allah itu menurunkan orang-orang cerdas itu 100 tahun sekali. Gitu. Itu bukan karena di depan Gurunda Zuma, itu bukan. Pecah nanti kepala ini. Bukan ingin membuat Gurunda Zuma itu supaya lebih, enggak. Ini fakta, saya bicara fakta. Ya, kalau saya ya meledak kepalaku deh. Tapi Kanda Zuma itulah fakta yang kami lihat dan ya, itu bagus. harus kami sampaikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Laskar Api dan dimanapun berada, ini sengaja kita adakan ini supaya ada yang panas, supaya naik ke sini, itu maksudnya. Oke, paham ya? Lanjut. Tapi Ya, nanti mau disanjung juga Hmm. Bang Handi ya, sama sekretaris dan ketua umum kita, termasuk Juragan Jagung, kompor meleduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya bang, gimana? Penrasai. Enggak, kita lagi disanjung ini. Tanda-tanda orang ini minta ditraktir palu basah. Kayaknya dalam waktu dekat mereka mau ke Makassar ini. Amin, insya Allah. Kalau saya Ya, terbalik, ikut. Kalau Ayo. saya terbalik, channel Landis Lebes itu malah keluarganya Bang Juma yang nonton channel saya. Saya tanya, karena punya juluki Bilema Bas. Kalau dia mah kan saya nonton langsung, kalau dia debat ya buat apa lagi nonton YouTube-nya kan gitu. Terus di alhamdulillah begitu. Ya Bang Aristo aja yang salah tonton. Kasih tahu keluarganya, tonton juga dong channel kita kan gitu. Saya saja yang sebagai anaknya tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya kan begitu. Karena Jadi kehendak kalau ibu saya yang video call. Oh, begini, Bang Aristo tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Iya. karena harus manut kepada orang tua yang telah melahirkan gitu ya. Betul. Bagus. Catat itu, bikin pasal. Bahkan saya itu hampir setiap malam video call. Karena kalau saya tidak ada komunikasi dalam sehari, itu malamnya kena semprot. Setiap video call itu suaranya Gurunda Zuma terus itu. Saya tanya, Mama, itu setel putar channelnya siapa? Bang Zuma katanya. Dia manggil beliau itu Bang Zuma. Loh, saya bilang kenapa nggak anaknya, biar dapat ansen juga loh punya anaknya loh. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Lanjut para guru-guru. Mana tahu sudah ada yang kepanasan di bawah dinaikkan. Ya. Cuman biasanya itu kalau ada orang yang stres Aristo ini biasanya jarang mau kan dah. Karena kalau Aristo nggak pakai ilmu kan dah main tabrak aja. Iya. Masya Allah. Teman-teman saya aja Kanda nih, Kak Kanda ya, teman-teman aliyah saya, ternyata setelah ketemu dengan Al-Ayyubi, apa yang mereka ceritakan? Bang Zuma. Saya pura-pura nggak tahu siapa itu. Bu, beneran, sumpah. Ya Allah, teman-teman SMA tahun lulusan tahun 2006 ada katanya
Nih saya jujur ya, ada pendebat Muslim, kalau nggak salah dari Makassar, namanya Bang Zuma. Kalau berdebat dengan pendeta-pendeta, para pendetanya pada puyeng, katanya bilang gitu. Siapa itu Bang Zuma? Saya bilang gitu. Ditunjukin tuh Bang, channel YouTube-nya ditunjuk. ya Allah. Tapi saya nggak ngomong. Tapi mereka kan nggak tahu kalau saya punya channel kan. Di tempat saya nggak ada yang tahu kalau saya punya channel gitu. Ya Allah, Bang Zuma ini luar biasa memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga kadang Ini di saya warkop. cerita ada. Iya, silakan Dinda, silakan. Lanjut. Saya biasa di warkop juga nongkrong sama teman-teman sore atau pagi. Orang lagi mengheboh kan. Ini orang cerita apa? Orang pinjam kursi aja kita dicuekin. Cek, ternyata orang lagi nonton debat. Waktu itu saya debat dengan Pak Lamsen. Yang dia katakan, Tuhan saya bisa mati, bisa tidak mati. Ada itu, ketawa orang semua. Apa ini? Oh, ternyata Pak Lamsen yang ditertawakan. Lagi debat dengan Bang Zuma. Ya terpaksa ikut ketawa juga sama teman-teman. Tapi dia nggak tahu kalau yang di depannya itu Bang Zuma. Saya masih ingat kata-kata itu Bang. Saya masih ingat ya. Saya masih. Gimana Islam ini? Gimana Islam ini? Tuhan saya itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Ya Allah, Bang. Aduh, Pak Lamsen. Loh, Mudah-mudahan ini beliau diterima fakta di sisi ini Kanda. Fakta, ini ada saksinya Deng Handi. Iya, Kami Masya datang Allah. ke tempatnya Habibana siapa? Ini Habibah Harbin Smith. Begitu kami duduk, Habib sedang menyapa kita, gitu. Ternyata santri-santri beliau itu penggemar dan subscribernya Zulkifli Abbas tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Begitu mereka tahu yang datang itu maksudnya ya adalah Apologet. perkumpulan Bang Zuma. Wah, oh ini katanya orang-orangnya Bang Zuma. Nah, terus saya bilang, padahal Bang Zuma yang guru-gurunya. dikenal, saya nggak dikenal, bagaimana? Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Dinda Aryasto ini teman seperjuangan saya di Facebook. Betul. Beliau gigi berjuang di Facebook juga dulu. Apalagi nama Facebooknya dulu? Rafli ya, bukan? Rafli Rais, ya. Rafli Nah, itu Rais. dia, Rafli Rais. Betul. Gambar kucing. Ada yang hilang itu, Yes Aris itu loh, yang sering Iya, tangkap ular yang itu. pelihara Yang ular, kemana pelihara beliau? sapi. Betul. Masya Allah. Ada yang ingat saudara Andra tidak? Teman kita yang anak pelayaran itu, Andra. Andra, saya ingat, masih ingat beliau. Saya merasa berdosa sekali sama beliau. Iya, betul. Bulan lalu Oktober dia chat ke saya. Baru kemarin saya baca chatnya, Masya Allah. Beliau lagi berduka, dia laporan karena anak saya meninggal dunia, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, menyesal sekali saya. Itu kan beliau itu dicurigai sama teman-teman dulu dia Kristen, kalau nggak salah. Iya, betul. Betul. Tapi setelah lama saya video call dengan ibunya, dengan beliau, alhamdulillah ternyata beliau muslim. Masya Allah. Ini host yang akunnya Robi minta dinaikin katanya, naikin host. Itu di bawah typing tuh. Justru kalau saya dulu itu kenapa aktif di Facebook, karena saya dicurigai pura-pura masuk Islam dulu. Tapi Iya. alhamdulillah nih
Tidak ada pura-puranya. Oh, paling sadis beliau ini. Paling sadis beliau ini. Oh, asal teman-teman tahu, mertuanya diambat semua, keluarganya diambat semua sama dia. Keras beliau, keras. Tegas. Dinda Aryas ini kenceng kali dakwanya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Maaf, mau sholat dulu ya. Oh iya, 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 silakan. Kina. Silakan, Iya, silakan. Kina. Ya. Ditungguin dulu sebentar. Mau nanya Iya. sekalian. Iya. Baik. Sampai adik bapak yang dulu aktif di TNI, waktu saya masuk Islam itu sempat pukul saya, gigi saya jatuh. Baru 4 tahun yang lalu beliau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Saya pulang ke saya pulang ke kampung waktu itu, beliau cium saya. Jadi kemarahan beliau itu ada karena saya itu di media sosial, di Facebook lah, di YouTube, beliau marah. Beliau katakan, kamu kalau sudah Islam, Islam saja katanya. Gitu. Masya Allah. Dengan berbagai macam tuduhan kepada saya, tidak menghargai keluarga lah, apalah. Dipukul saya itu, sempat tidur lah, mungkin ada kurang lebih 15 menit. Oh, pingsan itu. Pingsan Guruda, pingsan. Wah, Dan ya itu, alhamdulillah 4 tahun yang lalu kaget Beliau? saya. Tiba-tiba beliau telepon karena keluarganya itu, istrinya sampai semuanya tidak pernah mau, tidak ada keluarga yang mau save nomor saya. Bahkan berteman di Facebook mereka tidak mau. Semua blokir saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, saya teruskan kan gitu. Itu Kan sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani. Mengapa engkau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni, sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Ini Nabi Musa mengatakan itu. Kenapa Nabi Musa mengatakan disakiti? Coba kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu. Kamu telah melakukan pembangkanganmu. Kamu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam kitab Ulangan, juga ada di dalam Yesaya 1. Dari satu perikop kita bisa baca di situ. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka mereka ketika ingkar, berpaling kepada Musa, berpaling dari ajaran yang datang kepada Nabi Musa, maka Allah katakan apa? Allah palingkan hati mereka. Allah kemudian tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Nah, kemudian ketika berkaitan dengan pertanyaan saudara, apakah Allah membiarkan orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa kemudian ini selama-lamanya dipalingkan hatinya? Tidak. Allah mengatakan, Yahdi bihillah wahai Bani Israel, telah datang kepadamu ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, termasuk Pak Andrianus, telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kalian tentang isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subula salam. Wahai Bani Israel, wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi Nasrani, wahai saudaraku Andrianus,
dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan Yahudi, Nasrani, Pak Andrianus, ateis, semua manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan petunjuknya, dengan izinnya ketika mereka menginginkan. Dan Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, Pak, Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih maksimal daripada ahli Taurat, Matius 5 nomor 20, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Yesus menginginkan ketika dia berkata dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh penghibur, roh kebenaran, yang akan diutus oleh Tuhan kepada kalian, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Tentang keadilan, tentang hukum-hukum, tentang pengisapan dunia akan dosa. Subhanallah. Hanya di Islam, Pak, yang mengajarkan tentang hukum-hukum. Hanya di Islam mengajarkan tentang keadilan. Hanya di Islam yang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa. Mari kita uji. Hukum politik di mana diajarkan? Di Islam. Hukum ekonomi di mana diajarkan? Di Islam. Hukum tata negara di Islam. Hukum kekerabatan, hukum kemaslahatan, hukum tata negara, hukum warisan, hukum ekonomi, politik, pendidikan, semua hanya di Islam. Kata Yesus, apabila ia datang, dia yang akan membimbing kamu ke dalam setiap dan seluruh kebenaran. Inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan sungguh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Makanya di Islam, Pak, mulai kita tidur sampai tertidur kembali, mulai dari keluar rumah sampai keluar masuk kembali ke rumah, mulai dia terbangun sampai tertidur kembali, di Islam semuanya diatur, karena itu sudah dinubuatkan. Ketika ia datang, dialah yang akan membimbing segala kebenaran, segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Anda boleh baca di dalam Yohanes 16 data 7 nomor 7 sampai nomor 15. Silakan. Oke, mantap sekali penjelasannya. Saya mau bilang bahwa di ajaran Yahudi dengan hukumnya yang 1613 itu, ya, itu memang dipakai di dalam taruhlah di dalam perjalanan mereka sebagai bangsa Yahudi, atau di dalam pemerintahan raja-raja Israel zaman itu, kan gitu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kan gitu. Nah, sebagai penggenap hukum Taurat, Yesus sendiri mengajarkan, merangkumkan yang ke-1613 itu di dalam hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah sesama manusiamu. Artinya ke dalam dua inti hukum yang paling inti ini tentunya belajar tentang bagaimana karya Tuhan dalam hal ini, mempelajari juga kitab-kitab suci di dalam perjanjian lama yang di dalamnya jika dituruti mengandung kehidupan juga bermanfaat bagi manusia. Nah, kembali kepada Kristus sebagai hukum kasih sama manusia, tentunya mengikuti ajaran kekristenan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengingat bahwa Bang Juma tidak mengakui atau tidak ada hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu seperti Bang Juma ketahui bahwa dari hukum inilah manusia mengenal pelanggaran. Pelanggaran itu konsekuensinya dosa, kan gitu. Itu secara dogma agama, kan gitu. Nah,
Di dalam, saya kembali lagi, di dalam kitab suci Al-Quran, Bang Juma tadi udah menjelaskan, dan penjelasannya boleh dikatakan bahwa memang Al-Quran itu adalah hukum Allah, kan gitu. Artinya 74.437 kalimat di dalam Al-Quran. Apakah itu hukum Allah? Gitu Bang. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, semua yang termaktub di dalam Al-Quran itu betul. Karena Allah mengatakan begini, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taura wal injil. Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengandung musaddiqah, kebenaran. Lalu kemudian dari kebenaran ini, bihaqq, dengan kebenaran ini kemudian membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan aturan-aturan Tuhan yang pernah datang kepada para nabi sebelum beliau. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk dengan turunnya Taurat dan Injil. Nah, lalu kemudian Allah menjelaskan dengan aturan yang datang kepada Bani Israel, Bani Ismail, dan tersimpul dalam ajaran Bani Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian dijadikan satu simpul bahwa dengan Al-Quran ada kemudian yang menjadi pokok-pokok atau ajaran-ajaran yang kemudian cenderung manusia itu harus mencari isi inti daripada isi ayat tersebut. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamah kunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zawgun fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Jadi Allah menerangkan begini, Allah menurunkan Al-Quran, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini adalah pokok-pokok daripada syariat, hukum-hukum yang dibutuhkan umat manusia. Apapun itu terkait yang saya jabarkan tadi. Dan juga ada ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat ini yang tahu hanya Allah. Artinya bahwa ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ya'lamu ta'wila illallah, kemudian orang yang berilmu, kata Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, orang-orang yang paham ilmunya, mereka kemudian berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Makanya tadi pagi kalau nggak salah, semalam juga saya menjelaskan bagaimana Al-Quran itu kemudian menarasikan ilustrasi yang sederhana. Allah memberikan sinyalemen tentang ditemukannya komputer dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, alhamdulillah Al-Quran menguraikan itu, sehingga kalau di dalam kaidah Torah dan juga Injil, Zabur itu tidak kemudian bisa mengimbangi Quran. Kenapa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya hukum yang terkait dengan hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia. Tangan balas tangan, nyawa balas nyawa, mata balas nyawa. Tapi kalau di Al-Quran, Pak, cakupannya itu ilmu pengetahuan. Cakupannya itu semua apa yang dibutuhkan oleh manusia termaktub di dalam Al-Quran. Kalau di Taurat tidak. Di Taurat tidak. Contoh bagaimana dikatakan ular makan debu, singa makan rumput, dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya kemudian dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, maka cakupannya itu tidak lepas daripada
ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi tidak hanya sebatas hukum kasih, di mana kasih itu adalah taat, kasih kepada Allah adalah taat kepada perintah Allah, kasih kepada manusia adalah taat kepada perintah Allah untuk menjalin hubungan silaturahmi terhadap semua manusia. Seperti itu, Bang. Mantap. Di dalam perjalanan bangsa Yahudi, di dalam sistem kerajaannya, Israel dalam sistem kerajaannya, tentu tidak terlepas dari hukum Taurat ini. Artinya, begitu melanggar, Allah sendirilah yang membalas. Nah, dengan banyaknya aturan hukum yang Yahudi, yaitu turunan dari 10 hukum tadi itu sampai 13, tidak ada pun manusia Israel atau Yahudi saat itu yang mampu melaksanakan itu. Akhirnya apa? Penderitaan, dosa, pelanggaran semakin banyak, kekacauan kehidupan. Makanya Bang Juma tahu bahwa Yahudi Israel segala macam banyak melakukan pelanggaran, tegar tengkuk segala macam. Kenapa? Dikatakan melanggar jika ada yang mengatur. Hukum adalah aturan. Andaikan tidak ada hukum atau aturan, tentunya tidak bisa itu dikatakan pelanggaran. Kan seperti gitu konsekuensi logisnya. Gitu. Nah, di dalam perjalanan Yahudi atau Israel ini, dengan banyaknya hukum inilah manusia Israel di dalam keterbatasan sebagai manusia tentunya tidak bisa menjalani itu secara 100%. Ketika itu memang bisa dijalankan 100%, maka kehidupan yang baik dengan upah surga, dengan prerogatif Allah akan menjadi jaminannya, kan seperti itu. Mengaturkan tentang bagaimana hidup, kan itu. Nah, yang saya mau tanya tadi Bang Juma, jika Bang Juma menyimpulkan bahwa 74.437 kalimat di dalam Al-Quran adalah kira-kira sebagai hukum Allah, artinya 74.437 kalimat ini adalah hukum Allah yang konsekuensinya adalah dosa, kan begitu. Nah, 74.437 ayat ini adalah kira-kira negara yang mengadopsi sebagai hukum ketatanegaraannya. Umpama terjadi pelanggaran, bisa kasih pelanggar hukum, Pak, aku jangan dihukum, biar Allah aja yang hukum ke saya. Apakah bisa begitu? Nah, kalau itu seandainya terjadi, adakah kekacauan dalam bernegara? Bagaimana menurut Bang Juma? Iya. Jadi gini, Bang. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan jelas, dengan terarah, bahwa Allah mengatakan kebenaran itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu nyata. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar terhadap kebenaran, silakan ingkar terhadap kebenaran. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi Allah sudah menghamparkan semua aturan-aturan Tuhan sudah hamparkan semua. Kebenaran itu datang dari Allah. Wahai Nabi Muhammad, qul, katakan kepada mereka, kebenaran itu sudah Allah berikan kepada semua manusia melalui Al-Quranul Karim. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman kepada aturan itu, silakan mereka beriman. Tetapi barang siapa yang mau ingkar, kufur, kafir terhadap aturan itu, silakan mereka kufur, kafir. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Kita diberi kehendak bebas. Kalau dulu memang betul, saya juga mengakui itu. Ketika Tuhan memberikan perintah, ada kemudian di antara mereka yang melanggar perintah itu, seketika itu Tuhan memberikan bala, seketika itu Tuhan memberikan tula, seketika itu Tuhan memberikan kutu atau penyakit. Betul itu.
Maka Yesus mengatakan ketika ada orang yang diobatin sembuh, Yesus menjamin dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena penyakitmu sudah diangkat oleh Tuhan. Sedangkan penyakitmu didatangkan karena dosamu. Begitu dosamu diampuni, penyakitmu kembali diangkat. Maka Yesus berani mengatakan dosamu telah diampuni ketika dia mengobati orang. Nah, sedangkan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum, wahai nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau beriman silakan mereka menjadi muslim. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir silakan dia menjadi Kristen. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya barang siapa menghendaki kafir biarlah kafir, sungguh kami telah menyediakan untuk orang kafir itu neraka. Ini jelas ini. Jelas tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian saudara saya bertanya, bagaimana dengan Islam? Islam datang Pak, ketika kemudian Islam itu melakukan pelanggaran, ada yang disebut pertobatan. Makanya di Islam itu senantiasa mereka ibadah, menghadap kepada pencipta langit dan bumi, yang maha melihat, maha menyaksikan, dan maha mendengar. Umat Islam itu senantiasa berdoa di dalam solatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi. Ini perintah. Allah kemudian memberikan jabaran. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Tunjukkanlah senantiasa kepada kami jalan yang lurus itu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Itu pernyataan Allah. Sehingga ketika umat Islam itu beribadah selalu minta dijaga. Kalau di agama saudara, supaya tidak melanggar, maka perintah dihapuskan. Itu di ajaran saudara. Supaya tidak ada yang melanggar lampu merah, lampu merahnya dihilangkan. Supaya tidak ada yang melanggar. Kalau di Islam kagak. Justru semakin banyak perintah, semakin tertib, semakin teratur, semakin dinamis kehidupan umat Islam itu. Kalau di Kristen tidak. Agar kita tidak berdosa, maka Tuhan menghapuskan perintah-perintah itu. Yang ada sekarang tinggal ajaran kasih. Kita sudah dibebaskan. Nah, kalau di Islam tidak. Semakin manusia ingin dilihat menjadi insan paripurna, semakin Tuhan memberikan aturan. Itu di Islam. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat, setelah Yesus, adalah hidup yang lebih syarat dengan perintah. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, setelah Yesus terangkat ke langit, akan muncul aturan, perintah, susunan-susunan hukum-hukum yang lebih komplit lagi. Kebalik dengan Kristen. Begitu Yesus naik, hukum hilang. Padahal Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan. Kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang hari ini kau tidak bisa sanggup. Tetapi ketika ia datang, kamu wajib untuk mengikuti aturan-aturan itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi solusinya kemudian adalah, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Allah mengutus seorang rasul kepada kaum jahiliyah, kepada orang yang tidak mengetahui Taurat dan juga Injil, dari kalangan Bani Ismail itu sendiri, yang membacakan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, mensucikan mereka. Jadi kalau Yesus diimani datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Coba, itu bedanya. Yesus datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Dengan cara apa manusia disucikan? Ketika mereka kemudian berdosa dalam sehari, maka dosa mereka dihapuskan dengan sholat 5 kali sehari. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sepekan, maka dosa sepekan mereka dihapuskan dengan sholat Jumat. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sebulan,
maka dosa mereka dihapuskan dengan puasa bulan suci Ramadan sebulan. Ketika mereka berdosa selama-lamanya, maka tempat pencuciannya adalah neraka jahanam. Ini adil. Ini adil. Kalau di tempat saudara saya dihapuskan aturan itu, biar kemudian orang lalu-lalu dari arah kiri, dari arah kanan, belakang, muka belakang saling hantam, tabrakan semua di lampu merah. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Menghapuskan aturan-aturan supaya bebas mereka hidup, tetapi justru dengan tanpa aturan manusia bisa hidup jauh lebih kehewanan daripada hewan itu sendiri. Jadi kalau Anda berbicara bagaimana dengan umat Islam, apakah diikuti aturan-aturan itu? Diikutin. Bagaimana kalau tidak sanggup? Bertaubat. Yehezkiel 18 sampai nomor 20. Tuhan mengatakan, janganlah bapak lagi menanggung dosa anak, janganlah anak menanggung dosa bapak. Biarlah orang fasik merasakan akibat kefasikannya, dan biarlah orang benar menikmati upah kebenarannya. Artinya apa? Ketika umat Islam ada yang berdosa, dosanya tidak ditanggung oleh ayahnya, tidak ditanggung oleh siapapun, tapi mereka yang harus menghapusnya sendiri dengan cara bertaubat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebajikan. Ketika kemudian mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan yang mereka lakukan itu yang menikmati adalah mereka sendiri. Ini satu kunci dari saya bahwa baginda Rasul Muhammad SAW datang mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Ketika manusia berdosa, cara mensucikannya ada. Ketika manusia itu kemudian jatuh pada kehilafan, cara berdosa menghapuskannya ada. Ketika manusia itu mulutnya berdosa, cara menghapuskannya ada. Ketika tangan manusia itu kemudian melakukan dosa, cara menghapuskannya ada. Ketika kakinya kemudian melakukan dosa, cara penghapusannya ada. Ketika kemudian kelamin manusia itu membuatnya berdosa, maka cara menghapuskan dosanya itu ada. Wa yuzakkihim. Dia datang mengajarkan konsep bagaimana manusia itu bisa suci di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak ditanggung oleh siapapun, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika kita melanggar larangannya, maka solusinya adalah bertaubat, taubatan nasuha. Jadi kita tidak perlu dan tidak membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan diri kita. Kitalah yang menyelamatkan diri kita. Karena dalam konsep Torah, konsep Al-Quran, konsep Injil, pengakuan Yesus, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan orang itu sendiri. Orang diselamatkan, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan diselamatkan karena dosanya ditanggung, bukan amalannya diambil dan seterusnya. Tidak. Ini kaidah ajaran para nabi. Kita yang akan menanggung perbuatan kita sendiri. Kita yang menanam, kita yang panen. Kita yang gali lubang, kita yang terkubur. Demikian dari saya, silakan. Oke, banyak banget penjelasannya. Tadi ada yang saya kurungin dari perkataan Bang Juma, bahwa di Islam semakin banyak aturan Allah, malah semakin bagus, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini kehidupannya atau peradabannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Oke, ini adalah akibat. Maksud saya adalah kalau saja manusia menggunakan rasionalitasnya, menggunakan nalarnya, menggunakan moralitasnya yang tinggi, atau dengan sepengetahuannya itulah bisa ditambahkan itu ya, pengetahuan moralitasnya itu bisa ditambahkan dari agama. Apakah perlu lagi menambah aturan-aturan ini? Kenapa? Karena aturan ini, hukum ini bisa berdampak pada banyaknya pelanggaran. Artinya ketika manusia sudah pintar, cerdas, moralnya bagus, etikanya bagus, tentunya tidak diperlukan lagi hukum yang banyak. Karena peluang untuk melanggar hukum yang banyak itu bagi manusia sendiri adalah berat. Bahkan siasat manusia untuk mengibuli hukum itu ada, kan begitu. Ini fakta yang terjadi. Apalagi di dalam penerapan. Di dalam penerapan ada negara-negara tertentu yang menerapkan hukum-hukum ilahi sebagai hukum negaranya.
masyarakat di bawah yang dipimpinnya ini di dalam pengetahuannya sendiri bahwa inilah hukum Allah dan konsekuensi dosa. Boleh dong saya melakukan dengan ada upah atau tidak ada upahnya, kan begitu. Hal ini juga bertabrakan dengan hukum duniawi, yang mana kita ketahui bahwa hukum duniawi itu juga terkadang bersumber dari hukum ilahi. Semata-mata sebenarnya kedua hukum duniawi atau hukum ilahi ini adalah hanya untuk mengatur manusia itu bagaimana hidupnya bagus, beradab, tidak saling membunuh, tidak mendukakan hati orang lain, apa segala macam. Sehingga pada akhirnya surga yang kita harapkan ya bisa aja timbul pada saat manusia itu semuanya hidupnya bagus. Tetapi dengan banyaknya aturan, banyaklah pelanggaran. Di dalam banyak pelanggaran ini, banyak pula kesempatan untuk kemudian munafik itu ada, apa segala macam. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Juma? Iya, jadi gini Pak, kita ambil skala kecil secara logika aja dulu. Di dalam rumah tangga, Bapak sudah punya anak, saya juga punya anak. Itu adalah satu komunitas kecil. Di situ ada kasih sayang. Cerminannya jelas. Semakin orang tua itu sayang, cinta, kasih kepada anak-anaknya, maka orang tua tersebut akan semakin memberikan banyak aturan kepada anaknya. Semakin komplit kehidupan di sekeliling anak-anaknya, membahayakan anak-anaknya, maka semakin banyak aturan yang orang tua akan berikan. Contoh, di sekelompok teman dari anak-anak kita itu, kita ketahui banyak pemakai narkoba di kalangan mereka. Maka aturan demi aturan akan kita berikan kepada anak kita. Mau marah mereka, mau benci mereka, mau mereka taat, mau mereka ingkar, kita melampiaskan rasa kasih sayang dengan memberikan aturan. Itu poin. Ini logika. Manusia terhadap darah dagingnya sayang, kasih. Bagaimana dengan dia yang maha kasih, maha penyayang? Sementara saban hari kehidupan manusia semakin dironrong oleh cerminan yang sangat nyata, manusia senantiasa digiring kepada kemaksiatan. Saban hari apa yang ditemukan manusia menggiring manusia kepada kemaksiatan, kehancuran. Ditemukan di mana-mana, HP, komputer, laptop memberikan hal yang bermanfaat, tapi ingat juga mendatangkan hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kemudian seorang ayah, seorang ibu bisa menerapkan kasih sayang kepada anaknya? Mereka memberikan aturan-aturan main. Anakku, bangun jam 7, bangun jam 5, pulang jam 8. Anakku mandi, makannya seperti ini, vitaminnya jangan dilupa. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini cerminan apa? Ini cerminan kasih sayang. Coba Anda lihat sebaliknya. Sebuah rumah tangga tidak punya aturan kepada anaknya dengan alasan sayang. Lihat mereka, Pak. Mereka punya anak gadis, tidak ada aturan bawa teman cowoknya ke rumah masuk ke kamar. Orang tua biarkan, kenapa? Karena sayang. Begitu anak gadisnya keluar untuk pramuka berkemah, apa yang dikatakan kepada anaknya? Anakku jangan lupa bawa kondom. Ini anak perempuan. Kenapa? Karena dia sayang anaknya. Tapi caranya salah. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kasih, maha sayang, maka dia tidak akan mungkin membiarkan manusia yang begitu sempurna menjadi pemimpin, menjadi yatim piatu, tanpa aturan, tanpa koridor, tanpa pengikat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita beli kendaraan bermotor, kita tidak punya buku petunjuk, buta kita. Yang ada begitu start langsung gigi 4. Penurunan kita pakai gigi 1. Kenapa? Kita tidak punya buku petunjuk. Kita beli mobil, yang kita beli mobil Matic, kita tidak ada buku petunjuk. Apa yang kita lakukan? Kita setengah mati, mana koplingnya ini, sampai-sampai kita stres. Artinya apa? Semakin manusia itu sampai kepada titik akhir,
keberadaban manusia itu semakin dituntut untuk memiliki buku koridor aturan main. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda melihat, kasih Tuhan itu harus kita lepaskan, jangan lagi ada aturan, kan kita sudah dewasa. Oke, dari kematangan pribadi individu per individu, oke. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berkelompok? Kita tidak hidup sendiri. Bukan kita yang menguasai diri kita, menguasai anak-anak kita, menguasai keturunan kita. Ada makhluk yang disebut iblis yang senantiasa menjerumuskan manusia. Maka yang kita butuhkan adalah kalimat langit. Apa itu? Kalamullah yang menjadi penuntun. Jadi kalau di dalam rumah tangga, karena aku sayang anakku, aku bebaskan. Dia mau pulang jam berapa, dia mau ngapain aja, aku sayang kepada mereka. Maka biarkan mereka berkembang dengan pola pikir mereka. Maka tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran. Tapi kalau orang tua senantiasa memberikan, ini nak, ini sayang, ini nggak boleh, ini bisa, itu cerminan sayang. Kenapa aturan Tuhan itu step by step? Pada saat Nabi Abraham alaihissalam diberikan aturan tidak sesempurna Islam, karena di situ masanya hanya sekelompok orang saja, dan aturannya pun hanya aturan biasa saja. Begitu Abraham pergi, muncul Nabi Musa alaihissalam, maka aturan meningkat. Kenapa? Kemaslahatan kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia, pergolakan peradaban kehidupan manusia, alat-alatnya, pola pikirnya, cara hidupnya, itu mengalami perubahan. Maka aturan Tuhan pun harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang meninggalkan aturan Tuhan. Nah, lalu ketika Nabi Musa alaihissalam datang, aturannya kehidupan manusia semakin komplit. Keseragaman, kemudian perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, semuanya semakin canggih. Maka yang dibutuhkan bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim yang mencakup semua aspek, sehingga kitab ini tidak bisa hanyut dimakan oleh waktu, tidak bisa lekang dimakan oleh zaman, tetapi dia berjalan seiring dengan zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap harus sebagai tiang yang kokoh. Ini kitab suci, Pak. Makanya Al-Quran 1400 tahun, jangankan kemudian ada yang bisa merubah satu surah, satu ayat pun tidak bisa, satu huruf pun tidak bisa. Kenapa? Karena ini buku panduan dari Tuhan, pencipta alam semesta, untuk dijadikan sebagai panduan sampai kiamat. Tidak boleh ada yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan buku panduan ini untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Kami juga yang akan menjaga. Sebab tidak ada lagi kitab yang akan kami turunkan setelahnya. Kalau Musa alaihissalam tidak diberikan jaminan kitabnya, karena Allah mengatakan akan datang kitab penutup. Kalau Injil kemudian Allah tidak menjamin kemudian tidak dirubahnya, karena akan datang petunjuk terakhir. Tapi ketika petunjuk terakhir itu datang dan tidak ada lagi petunjuk lain, Allah menjamin tidak akan ada manusia, makhluk apapun, sehebat apapun yang bisa merubah Quran. Aku pencipta yang menjaga Quran itu. 1400, Pak. Tidak ada yang bisa merevisi. Tidak ada sama sekali kekuatan apapun itu. Sebenci-bencinya Islam misalnya, sebenci-bencinya orang yang benci kepada Islam, kepada Al-Quran, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Nggak ada. Kenapa? Itu adalah kalam ilahi, kalam dari langit. Nah, ketika saudara saya berkata seperti itu, maka Allah menjawab kepada kami umat Islam. Apa yang Allah katakan kepada kami, Pak? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu beriman kepada Allah, lalu mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Subhanallah. Artinya ketika Allah memberikan panduan pertobatan, menandakan bahwa Tuhan tidak mengutuk mereka yang melakukan dosa. Dalam aspek pengetahuan umat Islam, orang yang melakukan dosa masih diberi ruang untuk bertaubat. Celakanya kalau seperti Sambo, percaya kepada Yesus, dia sudah membunuh Yosua, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Gimana cara penebusan dosanya? Harus ada Yesus baru untuk mati di tiang salib untuk yang kedua, untuk menebus dosa dia lagi.
Tapi kalau di Islam tidak. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini kaidah, ini aturan, ini koridor yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Subhanallah. Islam ada solusi. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Yauma yajma'ukum liyaumal jam', dzalika yawmut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim." Pada hari di mana semua manusia dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman dibangkitkan, dihimpun pada hari penghimpunan. Itulah hari di mana manusia akan diungkap kesalahan-kesalahannya. Islam diberikan kredit plus oleh Allah dengan mengatakan, barang siapa yang berislam, barang siapa yang beriman, lalu kemudian mereka menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu mereka mengajarkan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan umat Islam yang agung. Ikut aturan. Pelanggaran ada solusi. Syukran akhina, barakallahu fiik. Ada solusi. Dosa boleh kita lakukan, pelanggaran bisa saja kita lakukan, tetapi ada solusi dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah wa yuzakkihim, untuk mensucikan kita. Lalu kemudian Allah mengangkat derajat kita bagi mereka yang kemudian percaya kepada Allah pada hari penghimpunan, yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, ikut kepada ajaranku, beriman dan bermakmum